Hai sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Hadir kembali lagi barengan sama Wulan dan pastinya menemani mungkin sahabat profesional yang sambilan lagi ngerjain kerjaan atau mungkin lagi santai di rumah nih. Tapi sebelum menyaksikan video ini jangan lupa nih untuk like di video ini, di subscribe juga mungkin untuk sahabat profesional yang baru kali ini join nonton video ini, dan jangan lupa di share juga nih ke sahabat profesional lainnya supaya tahu manfaat dan isi dari video ini. Nah, sahabat profesional, seringkali nih ya, kita berhadapan dengan suatu hal yang mungkin kurang mengenakan dan menimbulkan respon negatif dari kita. Misalnya nih ya, kita melakukan pekerjaan, terus rasanya kita sudah maksimal nih, tapi dari sisi atasan kita kurang enak dan mendapatkan respon yang gak baik. Nah, dari hal itu kita pasti jadi emosi dan mungkin memberlakukan dan berubah ke emosional kita dan mungkin berpengaruh ke sikap kita sehari-hari. Nah, bagaimana nih kita bisa melihat sesuatu dari sisi positif, lalu bagaimana juga kita bisa mengembangkan diri dengan pola pikir positif yang bisa kita kembangkan. Dan kali ini Wulan sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang jauh di sana. Halo Bu Arta. Halo Mbak Wulan. Oke Bu Arta, nah sahabat profesional nih sudah dengar suara ibu cantik ini, dan hari ini Connecting Time sudah hadir dengan Ibu Sekar Taji Ayuwangi Purbapuri. Jadi Ibu biasa dipanggil dengan Bu Arta ya Bu ya? Iya Mbak Wulan. Oke Bu Arta, nah kali ini di Connecting Time kita akan membahas mengenai reframing positive mindset. Tapi sebelum itu boleh dong Bu, Ibu jelasin dulu background Ibu, keseharian Ibu tuh seperti apa sih Bu? Oke, saya Sekar Taji Ayuwangi. Saya setiap hari adalah seorang ibu dan saat ini saya mempersembahkan diri saya sebagai pelayan jiwa, atau dalam bahasa profesionalnya saya adalah seorang holistic psikoterapis atau psikoterapis holistik ya. Oke, itu Ibu selama ini kegiatan berarti dari rumah atau gimana nih Bu? Selama ini karena kondisi pandemi ini masih menjalani kegiatan di rumah Mbak Wulan. Karena apa? Ya kondisi seperti ini, tapi kita bersyukur ya sekarang semuanya bisa canggih, jadi kita tetap bisa bekerja dengan online saat ini. Iya betul, salah satunya syuting kayak gini kita online ya Bu. Terus juga salah satu pekerjaan Ibu juga online, apalagi di masa pandemi kayak gini mungkin orang-orang banyak merasa tekanan ya Bu ya. Iya betul, sehingga saya juga bersyukur dengan kondisi pandemi, tapi sudah kondisinya canggih seperti ini sehingga saya tetap masih bisa melayani banyak orang. Iya, mau nggak mau jadi kita harus lebih kreatif lagi nih, gimana bisa Ibu melayani orang-orang yang membutuhkan jasa Ibu, betul ya Bu ya? Iya betul banget Mbak Wulan. Oke Bu Arta nih, sebenarnya bagaimana sih Bu pikiran negatif itu bisa muncul di dalam diri kita? Oke, sebenarnya begini Mbak Wulan, sebagai makhluk yang mampu berpikir, itu tentunya tuh setiap hari itu ada ribuan pikiran yang timbul di kepala kita. Nah, dari ribuan pikiran itu, namun terkadang justru pikiran negatif lah yang dominan muncul di dalam diri kita. Nah, pikiran negatif itu tuh secara umum sebenarnya berasal dari self protection ya, dari perlindungan diri sebenarnya awalnya ya. Misalnya begini Mbak Wulan. Saya ragu-ragu terhadap suatu hal. Nah, misalnya saat kita ragu itu kita akan muncul self protection, sehingga tanpa sadar kita memunculkan tuh pikiran negatif. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Nah,
prasangka ya Bu ya. Ya kayak gitu. Namun jika misalnya kita tidak mengendalikannya Mbak Wulan, tentunya akan menjadi bumerang juga bagi diri. Nah, ketika menjadi bumerang bagi diri itu kita akan sulit untuk mengendalikan diri kita sendiri, termasuk pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Oke, Bu Arta. Nah, tadi kan Ibu udah menyampaikan kalau kita nggak bisa ngendaliin bisa jadi bumerang ya Bu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi kalau kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikan pikiran negatif itu selain jadi bumerang, apalagi sih Bu Arta? Jadi kita akan kesulitan tuh misalnya kita untuk memunculkan potensi diri yang dimiliki, bahkan jika kita tidak mampu untuk mengendalikan pikiran negatif akan mengakibatkan gangguan kondisi isu mental seperti kecemasan yang berlebih, lalu rasa rendah diri, bahkan bisa menjadi depresi Mbak Wulan. Oke Bu Arta, nah kita tuh bisa nggak sih Bu mengendalikan pikiran negatif kita nih yang kadang suka ganggu dan bahkan bisa ngambil keputusan dan suatu langkah yang biasa kita ambil? Nah, yang pasti begini Mbak Wulan, kita harus bisa memahami bersama bahwa segala sesuatu yang kita amati, bahkan sejak dari pikiran kita sendiri, entah itu positif atau negatif, itu sebenarnya mengeluarkan energi. Nah, energi tersebut bisa positif atau negatif tergantung apa yang kita amati dan kita pikirkan. Nah, dari situ, dari energi tersebut itu kan ditangkap nih oleh sistem alam misalnya seperti itu. Sehingga sebenarnya akan berbalik lagi ke diri kita. Entah itu positif atau negatif. Tergantung dari apa yang kita amati di awal, apa yang kita pikirkan di awal. Jadi pemahaman ini tuh harus dipahami agar seseorang itu mampu untuk mengendalikan dirinya. Karena segala sesuatu yang dia pikirkan pasti akan kembali ke dirinya dengan energi yang lebih besar pula. Nah, seperti itu. Nah Bu, tadi kan Ibu juga udah bilang kalau pikiran tuh datang ada aja ya, kayak ya negatif, ya positif. Nah, gimana sih Bu caranya supaya kita bisa ngontrol pikiran negatif itu pas lagi datang? Untuk mengontrol pikiran negatif yang lagi datang, biasanya kita harus melakukan relaksasi tuh. Misalnya, gimana tuh Bu? Misalnya kita ketika pikiran kita datang, kita bisa menutup mata, lalu merasakan napas kita sendiri. Kadang banyak orang kan, mungkin tidak banyak orang, bahkan mungkin semua orang itu jarang untuk merasakan napasnya sendiri, menyadari bahwa kita itu memiliki napas. Jadi itu adalah salah satu metode relaksasi yang sederhana. Jadi kita memejamkan mata, menyadari napas alamiah kita, rileks, sembari kita mengatakan kepada diri kita sendiri tenang, nyaman, damai, atau kita sebut namanya misalnya Wulan, tenang ya sayang. Katakan kepada diri kita sendiri sembari bernapas, merasakan napas lembut. Nah, itu metode relaksasi sehingga kita bisa meletakkan pikiran-pikiran negatif karena kita rileks. Karena pikiran negatif itu kan biasanya timbul karena kita cemas kan. Cemas, grogi, nah seperti itu. Iya, berarti relaksasi ini sebetulnya adalah me time yang sesungguhnya ya Bu. Iya. Bicara sama diri sendiri, kenali diri sendiri. Kadang kayaknya tuh bahkan kebanyakan orang nggak punya waktu untuk menyempatkan bicara sama dirinya sendiri ya Bu ya. Saking sibuknya sama kerjaan kali Bu. Oke Bu Arta, sebelum lanjut, Wulan mau iklan dulu sebentar ya Bu Arta. Silahkan Mbak Wulan. Nah, sahabat profesional, gimana? Seru banget kan perbincangan Wulan dengan Bu Arta barusan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa nih, like dulu video ini, subscribe juga mungkin untuk sahabat profesional yang baru join lihat video ini, dan jangan lupa untuk di-share supaya tahu nih cara-cara untuk mengenali diri kita sendiri yang tadi Bu Arta udah sampaikan. Jadi biar semua orang bisa tahu manfaat dari video hari ini. Oke Bu Arta, masih terhubung? Oke, Mbak Wulan. Oke Bu Arta, menarik banget nih pertanyaan-pertanyaan sama yang tadi sudah kita diskusiin. Nah, lanjut lagi ya Bu? Iya. Oke, nah ternyata dari semua pikiran negatif ini datang kan dari persepsi negatif yang kita bentuk dari kita sendiri ya Bu ya? Iya. Nah, bisa nggak sih Bu Arta kita tuh melatih diri untuk belajar melihat suatu hal dari sudut pandang yang positif nih Bu, yang biasa disebut dengan reframing positive mindset? Oke. Nah,
Biasanya banyak orang itu untuk kesulitan untuk bisa berpersepsi positif bahkan kepada dirinya itu karena ada banyak hambatan, Mbak Wulan. Hambatannya itu salah satunya adalah dia itu sebenarnya belum menyayangi dirinya sendiri. Jadi seseorang yang belum menyayangi dirinya, otomatis kan dia akan merasa kesulitan untuk berpikir positif bahkan untuk dirinya sendiri. Karena self love ya, menyayangi diri kan, self love is not selfish. Menyayangi diri itu bukan sikap egois. Kita tidak mungkin bisa mengenali diri orang lain, bahkan mungkin mengenali sejatinya hidup ini tanpa tahu bagaimana cara untuk menyayangi diri kita sendiri. Iya ya. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi ya Bu yang tahu soal luar dalamnya kita? Iya. Oke, nah Bu Arta, apa sih yang menjadi hambatan besar nih kalau kita pengen membiasakan diri melihat kejadian dari sisi sudut positifnya? Hambatan-hambatannya adalah yaitu kita sendiri kadang belum mau. Kita kadang merasa belum mau untuk menyayangi diri kita sendiri. Nah, hambatan lagi nih, untuk menyayangi diri ini biasanya dari mana? Biasanya dari juga mana, berkaitan dari luka batin. Jadi adanya luka batin dari masa lalu itu yang membuat kita memiliki perspektif negatif terhadap diri kita sendiri juga, Mbak Wulan. Sehingga ada baiknya kita juga mampu melepas luka-luka dari masa lalu kita itu untuk kita lebih menyayangi diri kita. Berarti semacam kalau dulu masa lalunya punya masa kelam, mungkin move on lah ya untuk bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Oke Bu, dari hal yang tadi udah Ibu sampaikan, bagaimana sih Bu kebiasaan ini bisa memberikan pengaruh besar di dalam diri kita? Pengaruhnya akan luar biasa ya Mbak Wulan ketika kita sudah mencoba dan melakukan proses menyayangi diri atau self love ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi diri kita bahkan ke orang lain. Misalnya kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih memiliki daya juang yang kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi atau goal kita akan memunculkan potensi-potensi alamiah yang positif yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah menyayangi diri kita sendiri. Oke, jadi kuncinya adalah cintai diri kita sendiri ya Bu Arta? Iya, menyayangi diri, tapi bukan narsistik ya, bukan narsistik, tapi menyayangi diri. Menyayangi diri ini konsepnya adalah kita menerima diri kita dari seluruh peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu kita menerima itu. Harus dilepaskan kalau ada luka-luka yang mungkin menghambat. Oke, nah tadi dari Ibu yang sudah sebutin kalau kita bisa mengelola begini gitu. Nah, dampak terbesar apa lagi nih Bu yang bisa kita rasain kalau misalkan kita udah berhasil nih melihat sesuatu dari sisi positifnya nih Bu di dalam kehidupan sehari-hari? Ya kita akan kita akan menjadi seseorang yang akhirnya berhasil menjadi diri kita yang utuh. Berhasil menjadi diri kita sendiri yang utuh. Dengan orisinilitas kita menjadi orang yang memiliki karakter yang kuat, kita orisinil, kita akan menjadi lebih percaya diri dalam itu tadi menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kita menjadi lebih percaya diri dalam mewujudkan impian-impian di dalam hidup kita. Dan pastinya lebih semangat untuk jalanin hidup ya Bu Arta. Ya, memiliki daya juang yang kuat. Tidak mudah patah. Ya. Betul. Dan pastinya harus move on dari kejadian masa lalu ya Bu ya. Iya, harus melepas. Move on-nya dengan dilepaskan. Karena segala sesuatu yang pernah terjadi, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu tidak akan pernah kembali. Dan segala sesuatu yang ada di depan itu adalah goib ya. Kita sendiri tidak bisa melihat. Namun apa yang terjadi di masa depan itu adalah hasil dari hari ini. Maka ketika kita melatih diri untuk berpikir positif
hari ini, tentang hari ini itu pasti berefek ke masa depan. Oke, wow, gimana sahabat profesional? Menyentuh banget nih kata-kata dari Bu Arta. Nah, Bu Arta, makasih banget nih untuk sharing-sharingnya. Mungkin setelah ini semoga mungkin sahabat profesional juga lebih mengetahui dirinya sendiri dan juga bisa relaksasi untuk me time ya, Bu. Nah, sebagai penutup nih, Bu Arta mungkin bisa nih share tips gimana sih kita supaya bisa konsisten dan juga membiasakan diri untuk melakukan reframing positif ini. Jadi yang harus dipahami adalah orang yang berhasil adalah orang yang setia pada apa yang dia jalani. Jadi konsisten. Kita akan menjadi seseorang yang berhasil dalam apapun itu ketika kita mampu untuk setia kepada diri kita sendiri dengan segala sesuatu yang kita jalani, dan juga kita bisa sabar terhadap diri kita sendiri. Karena biasanya hambatannya itu kita kurang sabar, bukan sama orang lain, tapi justru kepada diri kita sendiri. Oke, nah iya tuh mungkin ya Bu, hambatan yang paling besar adalah nggak sabar nih, kayak udah pengen habis ini melakukan relaksasi diri, tapi aduh nggak sabar lama atau gimana. Iya, harus sabar dan setia pada apa yang dijalani Mbak Ulan. Oke, sabar dan setia nih sahabat profesional yang barusan disampaikan Bu Arta. Dan itu nggak sadar ternyata sudah pertanyaan terakhir nih Bu Arta. Nggak ngerasa banget nih, kayaknya baru satu pertanyaan deh tadi. Makasih banget nih Bu Arta untuk sharing-sharing hari ini. Ya, semoga bermanfaat pastinya, dan mungkin kita bisa kolaborasi lagi untuk bahas topik-topik lainnya ya Bu Arta. Iya, semoga Mbak Ulan. Oke, amin. Nah, sahabat profesional, gimana, seru banget kan? Habis ini setelah nonton video ini, jangan lupa yuk kita sempetin waktu untuk relaksasi diri, mengenal diri kita untuk bisa melakukan berpikir selalu positif gitu. Karena dengan ini kita bisa jadi hidupnya yang lebih baik lagi. Itu dia perbincangan saya bersama Bu Arta hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya jangan lupa nih untuk like video ini, di-subscribe juga bagi yang belum, dan di-share ke sahabat profesional lainnya untuk mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai nanti, dan nantikan di video-video Connecting Time berikutnya. Saya dan Bu Arta pamit. Dah.